Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kanker payudara telah menjadi salah satu penyebab kematian utama wanita di seluruh dunia. Bahkan di tahun 2015 lalu, menurut WHO, ini ada sekitar 507.000 wanita yang meninggal akibat penyakit tersebut, kanker payudara seperti itu ya. Seram banget. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara bukan tidak mungkin bisa sembuh kalau bisa dideteksi dari awal. Jadi kita harus tahu apa itu kanker payudara dan kita harus waspada seperti itu ya. Nah, di Pekan Kesadaran Kanker Payudara hari ini kita akan membahas tentang apa itu kanker payudara dan kita harus waspada gimana cara mencegahnya. Dan nanti untuk lebih detailnya kita akan membahas di Hari Kanker Payudara Sedunia yang akan jatuh pada 26 Oktober seperti itu ya. Nah, namun sebelum kita membahas tentang apa itu kanker payudara, yang namanya kanker payudara itu pasti ngefeknya tidak hanya ke fisik tapi juga mental. Nah, salah satu olahraga yang katanya baik untuk kesehatan mental yang bisa mensupport fisik kita adalah yoga. Kita bahas manfaat yoga ya. Yang pertama, meredakan stres. Nah, kita tahu bahwasanya yoga ini sering dibuat untuk kemudian refreshing pernapasan kita, relaksasi dan lain sebagainya yang akhirnya bisa melepaskan hormon kortisol alias hormon stres seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, menyehatkan organ dalam tubuh. Nah, salah satu organ yang kemudian baik dan mendapatkan manfaat baik dari yoga adalah jantung, yang karena kita tahu bahwasanya yoga ini sendiri baik untuk pernapasan sehingga bisa mengontrol detak jantung lebih baik seperti itu ya. Oke, yang ketiga, mengurangi nyeri kronis. Nah, seringkali ketika orang mengalami nyeri kronis yang sangat sakit gitu ya, akhirnya mereka melakukan yoga dan katanya ada manfaat baik loh dari yoga. Nanti akan kita bahas juga ya. Yang selanjutnya adalah mengurangi peradangan. Nah, ini yang juga penting dan ada hubungannya dengan kanker adalah ketika kita ngomongin tentang peradangan, sebenarnya ketika kita kanker gitu ya kan akan menyebabkan peradangan, dan peradangan ini sebenarnya adalah respon normal dari imun tubuh. Nah, ketika peradangan ini menjadi kronis, ini bisa menyebabkan jantung, diabetes dan juga kanker. Kita lihat yang terakhir, mendorong pola makan sehat. Nah, akhirnya ketika kita melakukan yoga, salah satu manfaat yang merembet baik adalah ketika kita mulai sadar dengan pola hidup yang lebih sehat dan salah satunya adalah dengan makan sehat. Oke, itu tadi 5 hal manfaat dari yoga dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat yoga untuk kesehatan tidak hanya mental tapi juga fisik dan ada kaitannya ternyata dengan yang namanya kanker gitu ya. Oke, untuk mengklarifikasinya dan untuk mengetahui apakah benar tadi yang saya sebutkan ini manfaat dari yoga telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ivon atau Ivonet Yoga. Beliau ini adalah seorang instruktur atau guru yoga. Selain untuk yoga dewasa, Mbak Ivon ini juga seorang guru yoga untuk anak-anak dan juga seorang praktisi singing bowl. Selamat pagi Mbak Ivon, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Ivon. Halo. Halo. Oke Mbak Ivon, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat yoga Saya gitu ya nggak Mbak dengar ya. suaranya. Oke, kita lihat yang pertama Mbak, katanya yoga bisa meredakan stres ya. Ya, saya nggak dengar suaranya, Mas. Oke, kita coba lagi. Ya Mbak Ivon, bisa dengar Ya, suara saya Mbak? ya, dengar nih. Oke, Mbak, kita akan coba tanya nih. Katanya kan hari ini kita akan membahas tentang manfaat yoga. Kita lihat yang pertama ya, Putus-putus, Mbak ya. putus-putus, Mas. Apakah Oke, bisa dengar suara saya, Mbak? Ya, tapi putus-putus. Oke, tapi bisa dengar ya. Oke, kita lihat yang pertama, Mbak. Pertanyaannya saya kurang dengar, cuman oke doang. Oke, sekarang yang pertama, katanya yoga bisa meredakan stres. Nggak dengar nih, malah hilang sekarang. Oke, Mbak, apakah yoga bisa meredakan stres? Ya, oke. Bicara stres ya, saya langsung aja ya. Ya, dari segi yoga, kalau kita bicara yoga, kita bicara 3 hal. Ada asana, ada gerakannya, ada pranayama, itu pernafasannya dan pikiran. Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernafasan, dan pikiran.
Kalau kita bicara stres, seperti pada umumnya ya, kalau kita mengalami stres, otot antara leher sama bahu biasanya menegang. Saya bicara tentang dari segi asananya. Kalau asana yoga itu kan, kalau kita nge-pose yoga itu kan ototnya seperti di stretch dalam di hold dalam beberapa waktu. Nah, ini peregangan otot ini itu bisa mengurangi stres. Saya bicara dari faktor kedua, dari pernafasan. Seperti kita tahu, stres. Ketika kita mengalami stres, adrenalin dan kortisol kita meningkat. Seperti denyut jantungnya lebih cepat, peredaran darahnya juga terganggu, kemudian nafasnya jadi lebih cepat. Nah, ini berarti apa? Berarti saraf simpatik kita sedang bekerja berlebihan. Saraf itu kan ada simpatis sama ada parasimpatis. Nah, ketika simpatisnya ini bekerja berlebihan, maka timbullah stres. Gimana caranya? Dengan latihan pranayama, dengan latihan pernafasan, diharapkan si parasimpatisnya ini bisa menyeimbangkan si simpatisnya. Sehingga kita dengan melakukan latihan pernafasan, itu kita akan dalam keadaan rileks. Ketika dalam keadaan rileks, itu hormon-hormon yang baik di tubuh kita bisa dikeluarkan, seperti dopamin, oksitosin, endorfin, HGH, bahkan itu disebut hormon penyembuhan atau hormon bahagia. Oke, itu bisa meredakan stres. Kalau yang kedua, Mbak, ini katanya bisa menyehatkan organ dalam ya? Ya, kalau dari organ dalam ya, saya bicara organ dalam. Seperti olahraga pada umumnya, asana itu kan kita berolahraga, peredaran darah kita menjadi lancar, support juga ke organ-organ di dalam itu dari peredaran darahnya itu bagus. Nah, yang lagi booming sekarang ini paru-paru, ya. Contohnya kalau kita berlatih nafas, pernafasan, itu kan kita masuk keluar udara. Jadi paru-parunya itu kita bisa manfaatkan latihan nafas ini untuk stamina paru-paru kita yang saat ini sangat dibutuhkan. Kemudian dari segi asana lain yang contoh nyatanya seperti twisting. Dengan melakukan twisting dengan benar, artinya spine kita harus ditinggikan, kemudian kita nge-twist, itu gasnya itu yang dari dalam bisa keluar. Jadi kalau orang baru-baru yoga itu kadang ada keluhan, kok saya mual-mual, itu normal karena gasnya dia keluar. Bahkan yang udah sering yoga aja kan kita bisa sendawa dan sebagainya. Oke, kita lanjut, Mbak. Yang ketiga, mengurangi nyeri kronis. Katanya yoga bisa mengurangi nyeri kronis nih. Oke. Yoga bisa mengurangi nyeri kronis. Nyeri kronis yang paling awam di sini saya ambil low back pain ya, low back pain, sakit pinggang bagian bawah. Kalau di yoga ini kan diarahkan supaya kita menaruh postur tubuh kita secara benar, baik waktu kita duduk, waktu kita berjalan, ataupun waktu kita berdiri. Nah, ketika kita posturnya benar, itu kita kan kalau ngomong low back pain ini kan ngomongin spine kan. Spine-nya juga diharapkan dalam posisi yang benar. Ya, jadi kalau misalkan bungkuk itu kan tentu ada penekanan dan spine-nya itu dia posisinya nggak di tempatnya gitu. Terus yang kedua, biasanya orang datang dengan keluhan low back pain. Biasanya mereka sudah ke dokter dan dokter biasanya nyebutnya otot perut kamu lemah, core-nya lemah. Makanya di yoga itu kita juga berlatih otot perut supaya otot perut itu menunjang sama si back pain-nya itu. Oke, bisa untuk meredakan nyeri kronis, salah satunya di low back pain gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih Mbak Yvonne, mengurangi peradangan. Kalau kita lihat kan peradangan ini sebenarnya respon imun tubuh yang normal. Tapi ketika berbicara tentang peradangan kronis, ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang bahaya juga nih, kayak
diabetes, jantung, dan kanker gitu. Nah, apakah kemudian ini yoga bisa meredakan peradangan? Peradangan ya. Oke, kita bicara peradangan. Peradangan yang saya ambil di sini yang umum ya, peradangan sendi contohnya, atau artritis. Kita lagi-lagi ngomong asana ya. Kalau kita berlatih yoga, pose yoga, itu kan kita juga melatih flexibility kita. Ya, flexibility kita, itu juga persendian yang radang. Itu flexibility-nya dan fungsi persendian tersebut, sehingga dia mengurangi tekanan, jadi nyerinya itu bisa berkurang. Nah, kalau kita bicara yang penyakit ya, kayak contohnya radang sendi ini, sama sebelumnya lower back pain, itu pranayamanya, pernafasan kita justru berpengaruh juga, karena yang seperti pertama saya ngomong, ketika kita dalam keadaan rileks, hormon-hormon yang baik di tubuh kita itu keluar. Jadi itu bisa untuk penyembuhan juga. Oke, yang terakhir nih Mbak Ivon, apakah yoga bisa mendorong pola makan sehat? Iya Mas. Nggak dengar lagi. Ya, bisa dengar suara saya Mbak? Iya, putus-putus Mas. Iya, yang terakhir nih Mbak, mendorong pola makan sehat. Pola makan ya? Ya. Pola makan sehat ya? Oke, kita bicara pola makan sehat dari secara umum ya. Secara umum kalau kita olahraga, anggap aja yoga ini olahraga, kita pasti merasa badan kita sehat dong gitu. Sehat. Nah, pada khususnya di yoga itu kan kita bicaranya tentang fisik dan mental, dan tadi kan ada penyatuan antara pikiran. Jadi kalau kita secara umumnya udah berlatih, fisik kita udah sehat, pikiran kita udah sehat, otomatis memotivasi kita untuk memasukkan, kita mau masukin apa nih ke tubuh kita gitu. Kayak contohnya makanan, energi ya. Makanan itu kan energi yang dimasukkan ke tubuh kita, diolah menjadi energi panas untuk kasih makan sel-sel tubuh kita dan sebagainya. Itu kita pasti akan pilih-pilih. Itu dari segi umumnya. Kalau dari segi khususnya, di yoga itu ada namanya Ayurveda. Nah, Ayurveda ini sebenarnya sistematika kuno. Jadi Ayurveda ini sebenarnya sejalan sama yoga. Tapi karena si yoganya ini sama Western diambil, dia lebih famous, dan Ayurvedanya ini ditinggalkan di India. Jadi mungkin zaman sekarang udah famous berbarengan ya. Cuman ini masih otentik. Sebenarnya zaman dulu itu ini Ayurveda ini sebenarnya jenis pengobatan, seperti pengobatan. Tapi ada bagian Ayurveda yang membahas tentang makanan yang baik untuk tubuh kita. Kurang lebihnya gitu. Jadi kalau yoga itu satu paket, fisik, mental, dan kehidupan. Wah, sangat luar biasa. Yoga itu satu paket, fisik, mental, dan kehidupan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ivon sudah berbagi bersama kami di pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita doakan kita sehat terus gitu ya. Dan salah satunya kita tidak terkena kanker, salah satunya ya kanker payudara. Terima kasih Mbak Ivon, selamat pagi, sehat-sehat terus. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, waspada kanker payudara. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, yaitu waspada kanker payudara. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Hardian Gunardi SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, Dok.
Oke, kita akan mencoba menghubungi Dokter Hardian Gunardi dan hari ini kita akan membahas tentang waspada kanker payudara gitu ya. Di Pekan Kesadaran Kanker Payudara hari ini kita akan membahas apa itu kanker payudara dan bagaimana sih cara mencegahnya, karena kita tahu bahwasanya kanker payudara ini menjadi salah satu penyebab kematian utama wanita di seluruh dunia. Bahkan kalau kata data WHO gitu ya, di tahun 2015 ada sekitar 507.000 wanita yang meninggal gara-gara kanker payudara. Nah, nanti di tanggal 26 Oktober, tepat di Hari Kanker Payudara, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu kanker payudara dan bagaimana cara mencegahnya. Dan kalau kita berbicara tentang kanker payudara, ini menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh kaum wanita ya. Tidak hanya kanker payudara, kanker-kanker yang lainnya seperti serviks dan lain sebagainya yang juga menjadi momok gitu untuk setiap wanita. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau kita berbicara kanker payudara, apakah memang kanker payudara ini hanya terjadi atau bisa menyerang pada wanita saja, atau sebenarnya kanker payudara ini juga bisa menyerang pada pria gitu. Ini yang sering juga saya pernah gitu baca-baca artikel, ternyata katanya kanker payudara ini juga bisa menyerang pria. Ini agak mengerikan sekali ya. Seperti itu, oleh karenanya di Pekan Kesadaran Kanker Payudara pada pekan ini kita akan membahas nih bagaimana kemudian ciri-ciri atau gejala gitu kan, karena jangan sampai kalau selama ini kan kita sering lihat gitu ya, kasus kanker payudara ini terjadi ketika orang sudah masuk stadium lanjut gitu, sudah masuk stadium 3, 3B atau bahkan sudah masuk stadium 4 seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, karena kemungkinan untuk sembuhnya bisa dibilang kecil gitu itu ya. Jadi kalau bisa kita mulai dari awal, ketika mungkin ada ciri-ciri atau gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh seseorang, ini kita sudah tahu, oh ini sepertinya gejala kanker payudara seperti itu. Jadi kita sudah bisa mulai untuk memeriksakan diri, konsultasi ke dokter, medical check up supaya bisa ditangani sedari awal seperti itu ya. Jadi kita harus tahu nih yang namanya kesadaran, apalagi pekan kesadaran. Jadi intinya adalah awareness, personal awareness dari setiap orang untuk sadar dengan kesehatan dari kanker payudara setiap kita masing-masing seperti itu ya. Karena kita tahu bahwasanya dengan jumlah 507.000 wanita di tahun 2015 saja seluruh dunia, ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan seperti itu ya. Oleh karenanya kita harus sadar dan mengerti apa itu kanker payudara dan bagaimana cara mencegahnya ya. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Dokter Hardian. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mas. Oke Dok, hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara gitu ya Dok ya, di Pekan Kesadaran Kanker Payudara seperti ini. Oke Dok, kalau berbicara tentang kanker payudara, apa itu kanker payudara dan gimana sih kondisi dalam tubuh seseorang ketika mereka mengalami kanker payudara? Oke, jadi kanker payudara itu awalnya adalah benjolan di payudara, itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang ganas yang kita sebut dengan kanker. Kenapa disebut ganas? Karena dia perangainya nomor satu, dia agresif. Artinya apa? Dia tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dia invasif. Artinya dia bisa menembus ke organ-organ di sekitarnya, termasuk ke kulit atau ke dinding dada. Dan yang ketiga, dia bisa menyebar ke ke organ-organ tubuh lainnya, kayak misalnya paru, hati, ke otak atau ke tulang. Itu makanya dia karena sifat-sifatnya yang ganas tersebut, makanya disebut kanker. Oke, tapi gimana sih Dok kondisi dalaman tubuh seseorang ketika mereka mengalami kanker payudara? Dia awalnya adalah, jadi kanker awalnya berupa benjolan. Dia benjolan yang terus tumbuh, makin lama makin cepat, sampai akhirnya dia akan menyebar ke organ-organ tubuh lainnya. Nah, dia akan dalam tanda kutip ya akan menggerogoti si tubuh penderitanya itu sesuai dengan apa yang diserang. Oke, tapi kalau berbicara tentang, tadi kan dokter menyebut ada dua sebenarnya, tumor dan kanker gitu ya. Tapi kalau dari jenisnya sendiri, kanker payudara ini ada beda-beda jenis nggak sih Dok? Atau cuma satu aja kanker payudara itu, cuma yang membedakan stadiumnya gitu? Oke, kanker payudara ini sangat beragam. Cuman ragamnya itu bisa kita tentukan dari macam-macam. Yang pertama dari morfologi atau dari tampakan waktu kita lihat di mikroskop. Itu jenisnya banyak, misalnya ductal invasif, lobular invasif, medular, dan banyak sekali. Terus kita bisa bagi juga sesuai dengan derajat keganasan. Yang derajat 1 sampai 3, yang paling derajatnya paling ringan, dan yang 3 tuh paling ganas. Juga kita bisa bagi lagi sesuai dengan sifat si kanker itu.
apakah dia mengekspresikan reseptor hormon tertentu apa tidak. Jadi macamnya banyak sekali dan masing-masing itu berpengaruh nanti ke terapinya dan ke prognosisnya. Oke, tapi kalau berbicara tentang range usia gitu dok ya, apakah kemudian ada range usia tertentu ini yang kayaknya mereka rentan mengalami kanker payudara, atau sebenarnya di setiap range usia ini punya risiko masing-masing tergantung pada kondisi fisik seseorang gitu dok? Oke, jadi kalau kita bicara tentang usia dan kanker payudara itu saling berhubungan. Makin tua seseorang, resiko untuk terkena kanker payudara akan lebih tinggi. Dikatakan kalau di atas 40 tahun resikonya meningkat dan puncaknya di atas 70 tahun. Nah, cuman bukan berarti kanker payudara itu nggak bisa di usia muda. Usia di bawah 40 tahun pun bisa. Bahkan usia mulai dari 20 tahun atau yang ada yang belasan tahun pun terkena kanker payudara bisa. Oke, berarti memang untuk wanita-wanita dengan usia senior gitu yang lebih berisiko. Tapi sebenarnya kalau usia muda juga berisiko, ini penyebabnya bisa sama atau beda sebenarnya dok? Sebetulnya kalau usia muda lebih banyak karena faktor keturunan yang yang kena kanker payudara ya. Dia biasanya ada riwayat kanker payudara atau kanker indung telur di keluarganya. Nah, dia rentan diturunkan secara genetik. Nah, kalau yang usia tua biasanya dia dipengaruhi oleh hormon. Cuman sekali lagi itu kan biasanya, kalau misalnya apakah 100% enggak, karena kanker payudara ini banyak faktor yang jadi faktor risiko. Oke, kalau berbicara faktor risiko banyak gitu ya, mungkin dari keturunan, mungkin juga dari hormon gitu ya. Iya, Tapi betul. selain dari dua faktor tersebut, ada nggak sih dok faktor-faktor yang lain? Nomor satu, faktor jenis kelamin yang meningkatkan risiko, karena kanker payudara kalau misalnya dia di wanita, dia 100 kali lebih beresiko daripada di pria. Pria juga bisa, tapi kalau wanita tentu risikonya lebih tinggi. Kedua yang tadi kan usia. Terus yang paling banyak berpengaruh memang hormon. Hormon ini yang semakin banyak paparan terhadap hormon kewanitaan, terutama estrogen, dia risikonya akan semakin tinggi. Nah, yang membuat paparan estrogen itu apa aja? Kalau dia mens pertamanya terlalu dini, atau dia mati haid atau menopause-nya terlalu lambat, atau dia tidak pernah memiliki anak atau tidak pernah hamil sebelumnya, atau dia tidak menyusui, atau dia menggunakan hormon-hormon misalnya untuk kontrasepsi atau terapi hormon lainnya, atau dia kegemukan karena ternyata di dalam sel lemak, kalau kita kegemukan itu juga dia akan memproduksi hormon estrogen tadi. Jadi yang berkaitan dengan hormon dia akan meningkatkan risiko kanker payudara. Oke. Tapi kan tadi dokter menyebut juga ternyata risikonya tidak hanya terjadi pada wanita gitu, ternyata pada pria juga bisa ini ya dok ya? Seperti Ya, apa kankernya ini kalau pada pria? Kurang lebih sih, kalau misalnya jenis kankernya kurang lebih sama dengan yang wanita, tapi sih jarang sekali. Gitu. Ya kalau di antara wanita dengan pria dia 100:1. Oh, 100:1. Jadi cuma sekitar 1% aja prevalensinya ya dok ya? Oke, tapi kalau kita berbicara tentang kankernya ini sendiri kan sering kita mendengar orang kanker di kemo gitu untuk mematikan sel-sel kanker. Nah, kalau khusus kanker payudara ini sebenarnya kankernya ini menetap di sekitar area payudara atau sebenarnya dia bisa menyebar ke area organ tubuh yang lainnya dok? Tadi seperti sifat kanker secara umum sebelumnya, dia agresif, dia bisa menyebar ke jaringan sekitar. Pertama mulai dari kelenjar di ketiak atau kelenjar di pundak, juga bisa menyebar jauh ke misalnya ke hati, ke paru-paru, ke otak atau ke tulang. Nah, dari awal mungkin dari mulai tumornya masih kecil, mulai ada sebenarnya yang sel-sel tumor yang menyebar melalui darah atau kelenjar getah bening. Tapi dengan semakin membesarnya tumor, resiko penyebaran itu akan semakin meningkat.
Oke oke oke. Dengan tingkat risiko yang sangat luar biasa mengerikan, apalagi kalau kita lihat ternyata kanker payudara ini menjadi salah satu penyebab kematian di dunia gitu ya, Dok, ya. Iya Ini kan betul. menjadi salah satu hal yang harus waspadai lah gitu, Iya. awareness-nya itu harus ditingkatkan seperti itu. Tapi kalau berbicara awareness sendiri, apalagi kita di pekan, jelang atau menyambut pekan kesadaran kanker payudara gitu ya, Dok, ya. Sebenarnya kesadaran wanita Indonesia untuk lebih peduli tentang kesehatan payudaranya ini apakah sudah tinggi atau masih perlu diedukasi lebih mendalam ini, Dok? Iya perlu, sebetulnya kita perlu ya, edukasi lebih dalam untuk, bisa deteksi dini. Kenapa deteksi dini? Karena kalau kanker payudara ini ditemukan secara cepat dan ditangani secara tepat, angka harapan hidupnya tinggi sekali, Oke. bahkan di atas 95%. Jadi kalau dia bisa dideteksi dini, dia bagus sekali. Cara deteksi dininya gimana? Yang paling mudah adalah dengan sadari atau periksa payudara sendiri. Itu dilakukan 3 hari setelah haid bersih. Itu dengan cara diperiksa payudaranya. Pertama dilihat di depan cermin dalam posisi tegak, dilihat apakah payudaranya simetris atau tidak, ada benjolan yang tampak atau tidak. Lalu dia mengecek pinggang seperti ini untuk melihat ada nggak benjolan lagi. Lalu dia disuruh mengangkat tangan untuk melihat bagian bawah dan bagian samping dari payudara, dan kemudian membungkuk untuk melihat payudaranya simetris atau tidak, atau satu yang atau tertahan ke dinding dada atau justru lebih berat. Lalu mulai diraba sesuai dengan arah jarum jam, mulai dari yang penting sistematis dari luar ke dalam, memutar di seluruh bagian payudara, diraba apa ada benjolan atau tidak. Oke, berarti memang ada hal-hal atau ya sesuatu yang simpel yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah kondisi payudara kita ini dalam keadaan sehat atau ada sesuatu gitu ya, Dok, ya, dan itu bisa dilakukan Betul. sendiri di rumah. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang kanker payudara. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada kanker payudara. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Masih bersama dengan Dr. Hardian Gunardi, SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, kalau kita berbicara tentang kanker payudara gitu ya, mungkin kan tadi sudah disebutkan ada faktor risiko dari hormon, genetik dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang gaya hidup atau pola hidup yang sehat, ini bisa berpengaruh juga nggak sih, Dok? Bisa Mas. Kenapa? Karena nomor satu yang tadi, kalau dia kegemukan, sel lemak juga akan menghasilkan hormon estrogen. Betul. Sehingga dia akan meningkatkan risiko untuk kanker payudara. Jadi kalau misalnya dia kurang aktivitas atau terlalu gemuk, dia bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Kedua, kalau misalnya dia merokok atau minum alkohol, karena kedua hal tersebut adalah karsinogen yang memicu terjadinya kanker. Dan atau dia karena gaya hidup menggunakan hormon-hormon misalnya untuk kecantikan, ya itu juga bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram, Dok. Saya akan bacakan, nanti Dokter Hardian tinggal menjawab ya. Saya akan bacakan, ini ada DM Instagram dari pemirsa kita. Ini dari @Dinda Kurnia nih, Dok. Saya pernah operasi tumor payudara di tahun 2016. Sampai sekarang saya tidak melakukan check up lagi ke dokter. Apakah kemungkinan tumor payudara bisa muncul lagi, Dok? Oke. Terima kasih Mbak Dinda buat pertanyaannya. Jadi tumor itu kita mesti tahu dulu jenisnya apa. Tumor yang jinak atau tumor yang ganas. Kalau yang jinak, rasanya kalau dari ceritanya Mbak Dinda, kalau diangkat hanya tumornya, rasanya sih yang jinak. Kalau yang jinak, ada nggak jaminan untuk tidak timbul lagi? Ya nggak ada. Sewaktu-waktu bisa timbul. Apalagi kalau tumornya itu berkaitan dengan hormonal.
Hmm. Oke, Jadi berarti harus inti cek. Baiknya berat dicek lagi. oke, jadi yang harus dilakukan seperti apa, Dok? Apakah harus check up lagi atau sebenarnya kemungkinan risikonya sangat kecil? Oke, yang pertama harus dilakukan adalah check up. Pertama kita cek ulang, check up, dilihat hasil pemeriksaan tumor lamanya itu apa. Apa benar tumor jinak atau tumor ganas? Kalau tumor jinak dia yang jenisnya seperti apa? Dari situ kita bisa memperkirakan kemungkinan kambuhnya seperti apa, terus ada nggak kemungkinan berubah menjadi ganas. Oke, berarti untuk lebih tenang dan aman dan nyamannya harus dicek lagi gitu ya, Dok ya, untuk mengetahui apakah masih ada tersisa atau kemungkinan terjadi lagi gitu ya, Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda dan semoga sehat-sehat terus ya Mbak Dinda. Terima kasih sudah menghubung kami di @bincang-sehat-hidayah-tv. Kita lanjut lagi, Dok. Kalau kita berbicara tentang tadi kan banyak faktor risiko, gaya hidup juga termasuk ternyata, hormon dan lain sebagainya. Dan kalau berbicara tadi juga sel kanker ini kan dia tidak menatap di satu titik, tapi juga dia agresif gitu ya, kemana-mana menjalar gitu. Nah pertanyaannya kemudian apakah kanker payudara ini juga bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain, Dok? Oke, mungkin lebih tepat bukan komplikasi ya, tapi gejala sesuai dengan organ yang diserang. Misalnya kanker payudara, dia sudah menyebar ke paru-paru. Itu bisa bikin paru-parunya terendam cairan, sehingga pasiennya sesak. Atau kalau dia sudah menyebar ke hati, pasiennya bisa kuning atau bisa kembung. Atau kalau dia bisa menyebar ke tulang, pasiennya bisa patah tulang. Atau kalau dia menyebar ke otak, dia bisa hilang kesadaran sampai dengan kejang. Jadi tergantung dari apa yang diserang dan gejalanya itu. Kalau dia udah stadium lanjut yang udah menyebar ke organ lain, gejalanya sesuai dengan organ yang diserang. Dan ini tentu memperberat terapi. Oke, berarti memang harus tetap melakukan cek juga ya, Dok ya, untuk mengetahui ada kemungkinan tidak menyerang organ tubuh yang lain seperti itu. Tapi kalau kita berbicara nih, Dok, salah satu orang yang mungkin mengalami risiko terkena kanker payudara adalah ibu hamil gitu. Nah, kalau semisal ada seorang ibu hamil yang akhirnya terdiagnosis oleh dokter bahwa mengalami kanker payudara, ini harus menunggu lahiran dulu baru kemudian melakukan terapi atau pengobatan atau seperti apa sih, Dok? Ini sebenarnya pertanyaan yang kompleks dan kita susah ya. Kenapa? Karena di sini ada dua nyawa yang dalam tanda kutip dipertaruhkan, nyawa si ibu dan nyawa si anak. Di satu sisi si ibu perlu ditangani kankernya karena kalau kita berbicara menangani kanker itu kita dalam tanda kutip berburu dengan waktu. Jadi cepet-cepetan sebelum kankernya menyebar kita tangani sedini mungkin. Tapi di satu sisi di lain pihak si ibu lagi hamil, ada janin yang mesti ditolong. Jadi ini tentu memperberat kondisi. Yang nomor satu yang perlu dilihat adalah usia kehamilannya. Apakah dia dekat dengan lahiran atau masih hamil di awal. Dan kalau udah baru kita diskusikan dengan si ibu. Pilihan kembali lagi ke pasien. Pilihan selalu kembali ke pasien. Apakah dia akan mempertahankan kehamilannya dengan berbagai opsi terapi yang diberikan atau ya pilihannya ke pasien. Oke. Selama ini ada tidak sih, Dok, kasus atau kanker payudara yang menyerang ibu-ibu hamil? Jarang, karena sebetulnya hamil adalah salah satu faktor protektif dengan dia. Waktu hamil dia hormon estrogen lebih banyak hormon yang progesteron yang melindungi terhadap risiko kanker payudara. Cuma bukan berarti tidak ada meskipun lebih jarang. Oke, Dok. Tapi kalau berbicara tentang penanganan pertama gitu kan, tadi dokter juga sempat menyebut di segmen sebelumnya yang bisa kita lakukan kayak di depan cermin, kita pegang payudaranya apakah ada benjolan atau tidak seperti itu. Nah, penanganan pertama yang bisa dilakukan itu seperti apa dan di titik mana ketika seseorang ini harus segera pergi ke dokter, ke rumah sakit untuk check up gitu, Dok, untuk melakukan mulai terapi atau pengobatan gitu.
Oke, kalau sudah terasa ada benjolan, harus dinilai apakah dia kalau ada benjolan disebut tumor. Kita harus nilai apakah dia benar tumor jinak atau tumor ganas. Kemudian kalau dia benar tumor ganas atau yang kita sebut kanker, kita perlu melakukan staging atau kita tentukan stadiumnya atau tingkat keparahannya. Setelah itu baru kita tentukan terapinya. Terapinya nanti tergantung dari jenis dan stadium kanker payudara itu. Jadi ya pertama adalah diperiksakan dulu kalau kita ada benjolan. Oke, diperiksakan dulu untuk mengetahui stage-nya ya atau stadium berapa seperti itu. Nah, saya sering dengar Dok, entah ini benar atau tidak karena kita kan orang awam gitu ya Dok ya, mohon dikoreksi kalau salah. Ini sering kali kita dengar, kalau udah kanker masuk stadium 3 udah nggak bisa diobatin, maksimal itu stadium 2 gitu. Nah, apakah memang ada satu batasan stadium tertentu yang kayaknya di stadium ini orang udah angka harapan hidupnya udah mulai kecil banget gitu, atau sebenarnya semuanya bisa asalkan ada deteksi dini gitu, atau gimana ini Dok? Oke, jadi kalau tingkat keparahan atau stadium itu ada 4, dari stadium 1 hingga 4. Yang stadium 1 yang waktu paling dini, yang 4 yang sudah menyebar ke organ lain. Penentuan stadium ini didasarkan atas ukuran tumor, keterlibatan kelenjar getah bening, entah di aksila, entah di ketiak atau di pundak, dan penyebaran organ jauh. Nah, kalau ini bilang stadium 4 itu kalau dia sudah menyebar ke organ-organ lain seperti paru, hati, tulang. Nah, strategi penanganannya beda-beda. Prinsipnya adalah kalau semakin dini, hasilnya semakin dini, terus diterapi dengan cepat dan tepat, hasilnya akan semakin baik. Tapi bukan artinya stadium lanjut tidak ada harapan. Mungkin approach-nya berbeda dengan yang stadium dini itu. Yang stadium lanjut mungkin operasi bukan pilihan utama. Oke Dok, tapi kalau berbicara tentang salah satu hal ketika kita ngomongin kanker kan butuh proses, butuh kesabaran dari si pasien sendiri untuk ya merawat, untuk terapi, untuk pengobatan seperti itu. Karena salah satunya ya butuh waktu juga, apalagi kalau sudah masuk stadium lanjut gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya berapa lama sih proses perawatan dan pengobatannya ini sendiri, atau memang setiap stage stadium juga beda-beda gitu Dok? Iya, kalau untuk perawatannya kita tadi tergantung dari jenis kanker payudaranya dan tergantung dari stadiumnya. Jadi karena perbedaan itu masing-masing berbeda dan masing-masing nggak dalam waktu yang sebentar. Perlu proses ya Dok ya. Oke Dok. Nah pertanyaannya kemudian katakanlah seseorang ini mengalami kanker payudara, terus kemudian sudah dideteksi dari dini dan perawatan pengobatan akhirnya sembuh deh gitu singkat ceritanya. Nah ke depan ini ada kemungkinan lagi nggak sih Dok untuk mengalami kanker payudara lagi, atau sebenarnya sudah tidak ada mungkin ada potensi kanker payudara lagi. Tapi kalau ke gaya hidupnya dan akhirnya faktor genetik, hormonal dan sebagainya masih ada, ini bisa berpotensi kena lagi atau enggak Dok? Bisa. Jadi kalau kita ngomongin kanker, kita setelah dia bebas dari penyakit, kita masih ada resiko untuk kekambuhan. Kekambuhan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Bisa pertama dari tumornya sendiri, tumornya jenis kankernya. Dia yang tadi yang awal saya bilang ada derajatnya, dia derajat rendah apa derajat tinggi. Terus sifat kankernya, apakah dia mengekspresikan reseptor tertentu atau tidak. Lalu stadium dia waktu di terapi, stadium 1 dengan stadium 3 tentu berbeda. Apakah kekambuhannya lebih tinggi yang stadium lebih lanjut. Dan itu yang dari tumor, juga dari pasien. Dari pasien tadi selain faktor-faktor resiko yang disebutkan seperti paparan terhadap hormon, gaya hidup, juga kepatuhan dalam berobat dan dalam melanjutkan terapi. Oke Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih Dok tips untuk terhindar atau setidaknya meminimalkan risiko terjadi kanker payudara gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas tips untuk terhindar atau setidaknya meminimalkan risiko terjadi kanker payudara. Masih bersama dengan Dr. Hardian Gunardi SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok? Mas? Ya, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips agar terhindar atau setidaknya meminimalkan risiko terjadi kanker payudara gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok adalah jaga berat badan ideal seperti itu dok. Nah apakah kemudian berat badan yang ideal ini bisa meminimalkan risiko? Mungkin tadi di awal-awal dokter ada pernah menyebut obesitas gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu faktornya ya dok ya? Iya betul. Oke. Obesitas jadi salah satu faktor risiko dari kanker payudara. Jadi mesti jaga berat badan. Oke. Berarti hubungan antara obesitas dan berat badan yang ideal dan kanker payudara itu sendiri apa dok? Dengan kalau dia obesitas, kalau dia berat badan yang berlebih, sel-sel lemak yang kelebihan itu dia akan memproduksi hormon estrogen sehingga dia akan memicu kanker payudara, memicu sel tumor untuk terus membelah jadi kanker. Oke, tapi bedanya orang gemuk karena lemak dengan gemuk karena hamil beda ya dok ya? Beda. Karena tadi kan dokter menyebut kalau orang hamil justru risikonya agak kecil gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Konsumsi makanan sehat. Nah ini yang kemudian di zaman sekarang, di zaman now nih bahasanya dok ya. Banyak kemudian orang-orang yang mengkonsumsi junk food di mana-mana gitu. Nah kemudian apakah konsumsi makanan yang tidak sehat ini bisa memengaruhi tingkat prevalensi dari kanker payudara itu sendiri, dan ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat ini bisa meminimalkan risikonya dok? Iya, kalau kita makan makanan sehat, terutama sayuran hijau yang banyak kandungan antioksidan ya, dia akan sedikit banyak dia akan membantu untuk mengurangi resiko. Memang dan dengan kita konsumsi makanan sehat, tentu berat badan kita juga akan terjaga sehingga tadi dia nggak obesitas dan kemudian resikonya akan turun. Oke, berarti memang banyak sekali manfaat mulai dari sayuran hijau gitu ya dok ya, buah-buahan gitu ya dok ya? Iya betul. Oke, sayuran hijau, buah-buahan ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan sehat, otomatis berat badan akan ideal dan meminimalkan risiko terjadi kanker payudara ya dok. Ini nyambung semuanya gitu ya dok. Oke, kita lihat yang ketiga dok. Hindari merokok atau minuman beralkohol. Ternyata kalau dari semua tips ya, kalau kita bisa lihat ternyata hindari merokok, hindari alkohol, ternyata ini juga dampaknya sangat luar biasa besar. Apalagi kalau kita berbicara kanker payudara juga ada efek dari si rokok atau alkohol itu sendiri ya dok ya? Iya betul. Rokok dan alkohol secara umum dia sifatnya adalah karsinogen, jadi nggak cuma kanker payudara aja, dia kayak rokok, kanker paru dan beberapa kanker lainnya. Jadi dengan kita menghindari dua hal tersebut, keuntungannya tentu akan tinggi. Oke, berarti ini secara tidak langsung kita bisa simpulkan bahwasanya perokok dan peminum ini memiliki risiko terkena kanker payudara lebih tinggi dibanding mereka yang tidak merokok atau minum seperti itu ya dok ya. Nah, bagaimana kasusnya ketika si perempuan ini tidak merokok dan tidak minum tapi pasangannya atau suaminya ini merokok, katakan merokok gitu yang secara tidak langsung akhirnya terkena kayak asapnya, itu juga bisa berpotensi nggak sih dok untuk meningkatkan risiko terjadi kanker payudara? Memang tidak secara langsung. Karena resiko kanker payudara itu kan multifaktor ya, nggak cuma satu faktor aja. Cuman kalau rokok secara tidak langsung, kalau kanker payudara memang belum diteliti. Tapi kalau untuk kanker-kanker lainnya, dia akan beresiko, misalnya kanker paru. Oh seperti itu ya, memang secara tidak langsung kalau untuk kanker payudara tidak. Tapi ya memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok ya. Dan kalau bisa sih jangan ngerokok sama jangan minum alkohol gitu ya dok ya intinya. Oke dok, selanjutnya nih dok, batasi terapi hormon. Nah sebenarnya terapi hormon seperti apa dok ini yang baik untuk kanker payudara? Sebenarnya tidak dianjurkan ya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang terapi itu selalu ada keuntungan dan ada kerugian. Kita mesti bandingkan antara keuntungan dengan resiko. Kalau misalnya memang terapi hormon dirasa perlu, misalnya dia memang ada kelainan bawaan yang memerlukan hormon, itu kan apa boleh buat.
Tapi kalau misalnya untuk kecantikan atau untuk misalnya kontrasepsi, kita ada baiknya memilih masih ada pilihan lain, terutama kalau si ibu tadi beresiko. Kapan kita bilang beresiko? Kalau ada keluarganya yang menderita kanker payudara atau kanker indung telur pada usia muda. Oke dok, yang terakhir dok, ini katanya juga baik nih untuk meminimalkan risiko terjadi kanker payudara, menyusui bayi secara teratur. Iya betul, karena tadi dengan menyusui hormon prolaktin akan meningkat, dan itu adalah faktor yang protektif terhadap kanker payudara. Jadi dengan menyusui yang teratur, dia akan mengurangi resiko kanker payudara. Berarti ini menjadi salah satu faktor yang baik ya dok ya, ketika orang apalagi untuk di kota besar kan jarang yang akhirnya excuse untuk menyusui anak. Ternyata menyusui ini juga baik ya dok ya, untuk kemudian ya meminimalkan risiko. Ada tidak sih mungkin ya zat-zat yang terbuang gitu ketika di program menyusui dari sel kanker itu sendiri dok? Zat-zat enggak, cuman dengan kita menyusui, hormon prolaktin akan meningkat dan hormon tersebut akan meningkat, memproteksi kita terhadap kanker payudara. Dia fungsinya adalah mematangkan sel-sel payudara sehingga tumor nggak lebih cepat. Nah itu dia, jadi kalau Anda punya anak bayi, menyusui ternyata baik ya untuk kesehatan payudara Anda. Baik, terima kasih Dr. Hardian Gunardi SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Saya sehat terus dok, dan salam untuk keluarga dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangSehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.